Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heri SIP MAP selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan juga yang saya banggakan rekan-rekan atau teman-teman dari Fakultas Teknologi Pertanian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Ainul Yakin dengan NIM E1B210065 dari Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil 6 subpokok materi. Yang pertama mengenai pengertian demokrasi, yang kedua unsur penegak demokrasi, yang ketiga model-model demokrasi, yang keempat konsep demokrasi di Indonesia, yang kelima pengertian demokrasi Pancasila, dan yang terakhir aspek demokrasi Pancasila dan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Baik, langsung saja ke materi presentasinya. Yang pertama mengenai pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratein atau kratos, yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa, demokrasi dapat diartikan sebagai keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Nah, yang selanjutnya mengenai unsur penegak demokrasi. Unsur penegak demokrasi ada 3, yaitu yang pertama negara hukum, yang kedua masyarakat madani, yang ketiga infrastruktur demokrasi. Yang pertama mengenai unsur negara hukum. Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan penjaminan hak asasi manusia. Yang kedua mengenai masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Sebab salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintahan. Yang ketiga mengenai infrastruktur politik. Infrastruktur politik terdiri dari partai politik atau political party, kelompok gerakan atau movement group, dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan, atau juga bisa disebut pressure atau interest group. Yang selanjutnya mengenai model-model demokrasi. Ada 5, yang pertama demokrasi liberal, yang kedua demokrasi terpimpin, yang ketiga demokrasi sosial, yang keempat demokrasi partisipasi, dan yang kelima demokrasi konstitusional. Yang pertama mengenai demokrasi liberal. Demokrasi liberal yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum yang bebas diselenggarakan dalam waktu yang singkat. Yang kedua mengenai demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin yaitu pemerintahan yang sangat mempercayai kepemimpinnya. Namun pemimpin tersebut menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan. Yang ketiga, demokrasi sosial adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik. Yang keempat, demokrasi partisipasi. Demokrasi partisipasi yaitu pemerintahan yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai. Dan yang terakhir adalah demokrasi konstitusional, yaitu pemerintahan yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat. Nah, yang selanjutnya mengenai konsep demokrasi di Indonesia.
Demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila Pancasila. Nah, ini berarti bahwa yang pertama, sistem pemerintahan rakyat dijiwai dan dituntun oleh nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia atau Pancasila. Yang kedua, demokrasi Indonesia adalah transformasi Pancasila menjadi suatu bentuk dan sistem pemerintahan khas Pancasila. Yang ketiga, merupakan konsekuensi dan komitmen pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen di bidang pemerintahan atau politik. Dan yang keempat, pelaksanaan demokrasi telah dapat dipahami dan dihayati sesuai dengan nilai-nilai falsafah Pancasila. Pelaksanaan demokrasi merupakan pengalaman Pancasila melalui politik pemerintahan. Yang selanjutnya mengenai demokrasi Pancasila. Nah, pengertian demokrasi Pancasila ini saya berdasarkan dua profesor ya. Yang pertama menurut Profesor Dardiji Darmodiharjo SH. Dia mengutarakan bahwa demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua ada menurut Profesor Dr. Andes Noto Nagoro SH. Dia mengemukakan bahwa demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai aspek demokrasi Pancasila dan juga prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, aspek demokrasi Pancasila, di dalamnya ada aspek material atau segi isi dan substansi dan juga aspek formal. Nah, aspek material sendiri yaitu demokrasi Pancasila harus dijiwai oleh dan integrasikan sila-sila lainnya. Karena itulah pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial. Nah, hal ini bisa dilihat di Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya dalam ayat 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34. Yang kedua mengenai aspek formal. Demokrasi Pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan atau demokrasi politik yang dicerminkan oleh sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang selanjutnya mengenai prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Ada dua poin, yang pertama demokrasi universal dan juga demokrasi Pancasila. Di dalam demokrasi universal terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik, yang kedua, tingkat persamaan tertentu antara warga dan negara, dan yang ketiga, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu di antara warga negara. Yang selanjutnya ada demokrasi Pancasila. Yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan juga orang lain. Nah, mungkin segitu, cukup sekian materi presentasi dari saya. Yang selanjutnya, kesimpulan. Hakikat demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 adalah peran utama rakyat dalam proses sosial politik. Hal ini sesuai dengan 3 pilar penegak demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Instrumentasi demokrasi
Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan, sedangkan dalam tataran empiris mengalami pasang surut. Nah, mungkin untuk presentasi saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam perkataan, karena semua kesalahan berasal dari diri saya sendiri dan semua kelebihan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun, matur suksma, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.